Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang kronologi keributan yang terjadi dalam pertandingan Indonesia versus Thailand. Timnas Indonesia U22 berhasil menutup perjalanan mereka di SEA Games 2023 dengan hasil yang manis. Garuda Nusantara berhasil mengalahkan Timnas Thailand U22 di final dengan skor 5-2. Dua gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Ramadan Sananta di babak pertama. Thailand berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Ananyong Sangwal dan juga Ayot Sakon Burampam di babak kedua. Di babak tambahan waktu, Indonesia berhasil mencetak 3 gol melalui Irfan Johari, Fajar Faturrahman dan juga Beckham Putra. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia menjadi juara cabang olahraga sepak bola putra dan berhasil membawa pulang medali emas. Namun sayang dalam laga itu terjadi sesuatu yang buruk. Ada insiden saling pukul terjadi di lapangan antar kedua tim. Situasi itu terjadi ketika memasuki perpanjangan waktu imbas hasil yang diraih seri, yakni 2-2 dalam 90 menit. Bola hasil tendangan Yosakor Burapa pada menit ke-90+9 menghujam deras gawang Indonesia U22. Pemain Thailand itu pun melakukan selebrasi dan melakukan aksi provokasi ke bench pemain Timnas Indonesia. Akibatnya terjadilah keributan kecil di pinggir lapangan. Beruntungnya, aparat keamanan Kamboja mampu melerai dan keributan tidak berlanjut. Dan skor 2-2 tetap bertahan, kemudian dilanjutkan ke extra time. Pada babak tambahan pertama, Timnas Indonesia U22 langsung tancap gas. Tim Garuda Muda kembali mencetak gol dan juga memimpin 3-2 pada menit ke-91. Bola hasil sepakan dari Irfan Johari melewati kepala kiper Thailand dan juga melesat mulus masuk ke gawang. Saat selebrasi dilakukan oleh Irfan yang berhasil mencetak gol, di sisi lapangan justru terjadi keributan nih. Ofisial dari kedua tim terlibat saling pukul hingga ada yang terjatuh. Bahkan sempat terjadi adu baku pukul antara Soponwit Rakyat dan juga bek Indonesia U22 yakni Komang Teguh. Petugas keamanan pun tampak tidak sanggup awalnya mengendalikan situasi tersebut. Dan terlihat beberapa pemain juga ikut terlibat dalam keributan itu. Dan dikarenakan hal tersebut, wasit pun mengeluarkan kartu merah untuk kedua kubu. Bek Timnas Indonesia U22 yakni Komang Teguh dihadiahi kartu merah. Begitu juga dengan kiper Timnas Thailand yakni Soponwit pada menit ke-95. Selain itu, wasit Matar Ali Al-Hatmi juga memberikan 2 kartu merah untuk official Timnas Thailand U22. Wasit Matar juga mengganjar 1 kartu merah untuk official Indonesia U22. Dan pada akhirnya, pelatih Timnas Indonesia U22 yakni Indra menjelaskan soal kronologi keributan yang terjadi dalam final SEA Games 2023 melawan Thailand. Adapun untuk Indra Syafri mengatakan lebih lanjut, saya melihat hari ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi saya melihat waktu skor 2-1 jadi 2-2 ada satu official Thailand, kenapa dia harus selebrasi ke kita? Jadi saya pikir ini hal yang tidak boleh dilakukan. Keributan kedua kemudian muncul usai pemain pengganti Irfan Johari membawa Indonesia U22 kembali unggul pada menit ke-21. Indra mengatakan lebih lanjut, ya setelah menang 3-2 dibalas hal yang sama. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk dari kubunya Thailand seperti memancing terlebih dahulu nih. Pelatih asal Sumatera Barat ini kemudian mengaku sudah meminta maaf kepada kubu Timnas Thailand soal keributan yang terjadi dalam pertandingan final SEA Games 2023. Beliau kemudian mengatakan, saya sebagai pelatih meminta maaf. Saya sudah meminta semua tetap fokus karena situasi di luar itu akan mengganggu konsentrasi di lapangan. Proses tersebut terjadi ketika Alpendra Dewangga dianggap penyambar bola. Namun pemain Timnas Thailand yakni Chan Narong jatuh di dekat kotak penalti Indonesia. Dan pada akhirnya wasit justru memberikan tendangan bebas nih untuk Thailand. Indra pun bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan beruntung saja tendangan bebas yang disepak oleh Anan Ilsakwal membentur pagar betis sehingga Indonesia terhindar dari kebobolan. Peristiwa itu juga terjadi di saat Indonesia masih unggul 2-0. Selain itu, manajer Timnas Indonesia U22 yakni Sumarji mengaku menjadi korban pemukulan official Thailand di saat terjadi keributan tersebut. Dalam video yang banyak beredar di medsos, 2 orang dengan pakaian official Thailand menyerang salah satu official Indonesia. Official Thailand bertubuh gempal itu menyerang membabi buta. Dan manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji yang hendak melerai keributan justru ikut menjadi korban. Jaket Sumarji itu ditarik oleh official Thailand hingga terjengkang dan juga terkapar selama beberapa saat di rumput lapangan.
Dari belakang, bek Komang Teguh memukul bagian belakang kepala salah satu pemain Thailand. Sumarji pun harus dipapah 2 orang nih untuk kembali ke bench Indonesia. Melihat bagaimana keributan yang terjadi, media Vietnam kaget nih dikarenakan wasit asal Oman yang memimpin pertandingan yakni Matar Ali sampai-sampai mengeluarkan 9 kartu merah. Dalam judul artikel yang dibuat oleh media Vietnam yakni Soha, mereka menuliskan final penuh kekerasan hingga pertumpahan darah. Thailand rasakan kepahitan, timnas Indonesia U22 meledak dalam pertandingan dengan 9 kartu merah dan drama 7 gol. Terlepas dari itu, timnas Indonesia U22 pada akhirnya menang dengan skor 5-2 atas Thailand. Gol-gol timnas Indonesia U22 di masa perpanjangan waktu dilesakan oleh Irfan Johari, Fajar Patur dan juga Beckham Putra. Dan medali emas SEA Games ini mengakhiri penantian yang berlangsung selama 32 tahun. Keberhasilan meraih medali emas di SEA Games 2023 membuat Indonesia sudah 3 kali jadi juara nih. Selain tahun 1991, Indonesia juga meraih gelar pertama di SEA Games di tahun 1987. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, kita akan membahas tentang Inter Milan yang lolos ke final Liga Champions. Inter Milan lolos nih ke final Liga Champions 2022-2023. Kesuksesan ini diraih usai mereka berhasil menumbangkan AC Milan di babak semifinal. Semifinal yang berlangsung dualisnya itu dimenangkan oleh kubu Nerazzurri 2 kali. Leg pertama mereka menang dengan skor 2-0 dan di leg kedua mereka menang lagi nih dengan skor 1-0. Keunggulan agregat 3-0 itu terasa pantas bagi permainan Inter dalam 2 pertemuan. Mereka mampu mendominasi tetangganya itu hampir di setiap aspek permainan. Inter sekarang hanya tinggal perlu menunggu lawan antara Manchester City atau Real Madrid, karena kedua tim juga masih punya agregat yang sama, yakni 1-1. Dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions yang tersaji di hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Inter Milan tampil impresif untuk menjinakkan perlawanannya AC Milan. Nerazzurri menang tipis dengan skor 1-0. Bermodalkan kemenangan 2-0 di leg pertama pekan lalu, Inter tampil lebih percaya diri nih di laga ini. Milan juga mencoba nih segala cara untuk mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Inter tampil impresif. Kali ini laga terkunci tanpa gol di babak pertama. Saat Milan mulai frustasi, Inter justru mencetak gol lewat aksinya Lautaro Martinez di babak kedua. Tambahan 1 gol ini memastikan kemenangan Inter dengan agregat 3-0 atas AC Milan dalam duel semifinal Liga Champions 2022-2023. Dengan demikian, Inter Milan menjadi tim pertama yang berhasil melangkah ke final Liga Champions musim ini. Partai final nanti akan jadi partai final ke-6 bagi Inter Milan. Meski demikian, ini adalah final pertama setelah 13 tahun. Terakhir kali Inter maju ke partai puncak Liga Champions terjadi pada musim 2009-2010. Tim yang kala itu diasuh oleh Jose Mourinho keluar sebagai juara, sekaligus meraih treble winners. Skuad yang kini dipegang oleh Simone Inzaghi ini pun sedang mengincar gelar yang sama nih. Mereka ingin juara untuk melengkapi trofi Piala Super Italia 2022-2023. Kesuksesan Inter menembus final dibarengi dengan catatan impresif atas Milan sepanjang tahun 2023. Dari 4 pertemuan, Inter sudah menang sebanyak 4 kali. Selain 2 laga di Liga Champions, Inter juga sempat menang nih di Liga Italia. Inter juga mengalahkan Milan pada final Piala Super Italia. Dengan keperkasaan Inter atas Milan, tidak salah jika menyebut Milan is blue untuk sementara waktu. Pencapaiannya di Liga Champions juga turut membuat Lautaro menjadi pemain yang tampil impresif dalam 2 musim terakhir. Ia sudah mencetak 25 gol di musim 2022-2023. Jumlah ini menyamai rekor golnya di musim 2021-2022 yang lalu. Menurut Squawka, mencetak 25 gol dalam 2 musim beruntun menjadi pencapaian yang pertama kalinya bagi seorang Lautaro sepanjang karir. Di sisi lain, mantan penyerang Michael Owen menyebut Inter Milan bakal menghadapi lawan yang lebih berat setelah memastikan diri lolos ke final Liga Champions untuk musim ini. Bertugas menjadi pandit, Owen mengatakan saat menjadi komentator pertandingan duo Milan. Pada kala itu, ia mengatakan, ini tidak akan pernah menjadi pertandingan yang penuh dengan gol. 1-0 jalannya laga lebih sengit. Tetapi Inter dan seluruh dunia tahu bahwa mereka nanti akan menghadapi lawan yang lebih berat di final. Manchester City dan Real Madrid akan menjadi favorit di final, tetapi Inter menunjukkan hari ini bahwa mereka adalah tim yang fantastis. Mereka meraih banyak clean sheet dan memiliki 4 penyerang berbeda yang bisa mereka mainkan. Ini adalah tim Inter yang sangat-sangat bagus. Well, sepenuhnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.